Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri dengan NIM 2030306045. Baik, di sini saya akan menelusuri peninggalan sejarah Islam yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Istana Pagaruyung. Mari kita saksikan. Sejarah berdirinya Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang dan daerah-daerah di sekitarnya. Nama kerajaan ini dirujuk dari tambo yang ada pada masyarakat Minangkabau, yaitu nama sebuah nagari yang bernama Pagaruyung. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Adityawarma sejak tahun 1347 dan sekitar tahun 1600-an. Kerajaan ini menjadi kesultanan Islam dan akhirnya runtuh pada masa Perang Padri. Pengaruh Islam Istana Pagaruyung sempat terbakar pada 2010. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Melaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal, Syekh Abdurrauf Singkil atau Tengku Syekh Kuala, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan, adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung pada abad ke-17. Kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam tambo adat Minangkabau disebut bernama Sultan Alif. Dengan masuknya agama Islam, maka aturan adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mulai dihilangkan dan hal-hal yang pokok dalam adat diganti dengan aturan agama Islam. Pepatah adat Minangkabau yang terkenal, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, yang artinya adat Minangkabau bersandikan pada agama Islam sedangkan agama Islam bersandikan pada Al-Quran. Istana ini memang merupakan replika dari bangunan asli yang dibakar Belanda pada tahun 1804. Bangunannya berbentuk sebuah rumah panggung berukuran besar dengan atap gonjong yang menjadi ciri khas dari arsitektur tradisional Minangkabau. Rumah panggung besar ini bertingkat 3 dengan 72 tonggak yang menjadi penyangga utamanya. Terdapat 11 gonjong atau puncak atap yang hias bagian atas dari bangunan ini. Seluruh dinding bangunan ini dihiasi oleh ornamen ukiran berwarna-warni yang secara total terdiri dari 58 jenis motif yang berbeda. Sebagai sebuah istana kerajaan, masing-masing tingkat dalam bangunan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tingkat pertama merupakan tempat aktivitas utama pemerintah berupa sebuah ruang besar yang melebar dengan area khusus sebagai singsana raja di bagian tengah. Di sisi kiri dan kanan ruang terdapat sebuah ruangan kamar. Di bagian belakang singsana terdapat 7 buah kamar sebagai tempat bagi para putri raja yang telah menikah. Tingkat kedua dari bangunan merupakan ruangan aktivitas bagi para putri raja yang belum menikah. Ruangan yang teratas merupakan tempat raja dan permaisurinya bersantai sambil melihat kondisi di sekitar istana. Ruangan ini disebut Anjung Peranginan yang posisi terletak tepat di bawah atap gonjong yang berada di tengah bangunan atau disebut juga Gonjong Mahligai. Di ruangan ini terdapat sejumlah koleksi senjata pusaka asli kerajaan yang masih tersisa, di antaranya tombak, pedang, dan senapan peninggalan Belanda. Bangunan asli dari istana ini awalnya berlokasi di Bukit Batu Patah. Setelah insiden tahun 1804, istana ini didirikan kembali tetapi terbakar habis pada tahun 1966. Pada 27 Desember 1976, upaya rekonstruksi ulang kembali dilakukan dengan ditandai peletakan tunggak tua atau tiang utama oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu, Harun Zain. Istana ini dibangun kembali di lokasinya yang baru di sisi selatan bangunan asli, yaitu di lokasinya saat ini. Pada 27 Februari 2007, istana ini kembali terbakar akibat bersambar petir. Upaya pembangunan kembali berlangsung antara tahun 2008 sampai 2012 dengan menelan dana lebih dari 20 M. Arsitektur asli tetap dipertahankan meskipun sebagian besar peninggalan barang berharga di dalamnya musnah dan hanya tersisa sekitar 15%. Ruang terbawa adalah ruang utama dengan beberapa bilik di samping dan belakang. 7 bilik di sisi belakang adalah kamar para putri raja yang telah menikah. Di tengah ruangan merupakan sana tempat raja menjalankan pemerintahnya. Lantai kedua merupakan ruang kamar tidur bagi putri raja yang belum menikah. Lantai teratas tempat raja bersantai kini menjadi ruang display koleksi senjata. Itulah tadi info tentang Istana Basa Pagaruyung. Selain megah, bangunan ini ternyata menyimpan banyak sekali sejarah, jadi jangan lupa untuk berkunjung ke Istana Pagaruyung.